أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi SAW memerintahkan pada saat itu agar seluruh pasukan muslimin duduk ke tanah. Unta-unta kuda yang ada tadi 68 ekor unta dan 2 ekor kuda disingkirkan semua ke belakang. Jadi cuma pasukan manusia saja dan mereka suruh duduk. Ini orang-orang Quraisy bingung, tidak pernah lihat seperti ini. Mereka biasanya teman-teman sekalian cara orang Arab dulu kalau berperang, mereka menyerang. Yang musuh itu punya kewajiban bertahan, tangkis serangan itu. Habis itu mereka kembali, mereka lagi yang bertahan, ini lagi yang menyerang. Cuma begitu cara perangnya, cara dulu begitu. Maka mereka bingung, ini strategi apa nih? Kenapa kok dulu dibawa gitu? Bagaimana cara diserangnya? Dan Quraisy pada saat itu sempat bingung, dan ini apa ini, strategi apa? Nabi SAW bersabda, biarkan mereka menyerang lebih dulu, bila kalian didekati maka lawanlah mereka. Bila kalian diserang dengan anak panah maka berlindunglah di belakang perisai-perisai kalian. Begitu saja ya. Dan baju-baju besi kalian. Quraisy lalu tiba-tiba menyerang dengan berjalan perlahan mendekati pasukan muslimin dan memperbanyak serangan dengan anak panah. Tapi pada saat itu muslimin berusaha menahan, anak-anak panah mereka kena perisai-perisai sampai mereka sudah dekat. Waktu mereka sudah mau tebasin pedangnya, maka pasukan muslimin baru menyerang. Dan ternyata dengan cara seperti ini, itu ada dua manfaat kata para ulama sejarah. Yang pertama, muslimin dengan duduk rasa takutnya kurang. Beda dengan kalau berdiri. Mereka duduk, gitu kan? Kemudian yang kedua, mereka pada saat menangkis serangan-serangan musuh itu akan memberikan motivasi ke mereka, ternyata kita tidak terbunuh nih. Dan dari sekian banyak 300 orang pasukan yang kena pada saat itu mati cuma 1 orang, sementara pasukan Quraisy banyak yang terbunuh. Yang terbunuh adalah Ubaidah. Ini adalah salah satu budak Umar bin Khattab yang terkena panahnya Quraisy. Ada kisah yang lain teman-teman, kisah Harithah bin Suraqah radhiyallahu anhu. Ada sebuah anak panah yang tidak jelas dari mana arahnya di pasukan muslimin, karena pada saat Quraisy lempar panah, ada juga di antara muslimin dari belakang lempar panah. Ada satu orang namanya Harithah bin Suraqah, ini kena panah dan tidak jelas orang ini mati di kena panahnya orang Islam atau panahnya orang Quraisy. Dan ini perlu teman-teman kita ketahui. Saya jelaskan karena ini terjadi pada saat itu. Setelah perang Badar, ibunya Harithah datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, dalam hadis Bukhari, Anda sudah tahu bagaimana Harithah punya kedudukan di sisi saya. Saya dengar informasi dia terbunuh di Badar. Waktu Nabi sudah pulang dari Badar, sudah menang. Maka beritahukan kepada saya, di mana Harithah? Mati syahid kah masuk surga? Atau dia sekarang tidak jelas, kena panahnya muslim, mungkin dia masuk neraka? Kata Nabi SAW, wahai ibunya Harithah, sungguh kau telah kehilangan informasi. Anakmu Harithah mati syahid dan sekarang dia berada di surga Firdaus yang tertinggi. Kisah yang lain kisah Umair bin Hammam radhiyallahu anhu bin Hubab ya. Saat pasukan Quraisy mulai menyerang, Nabi SAW memerintahkan sahabat. Jadi waktu sudah menyerang, mereka diserang oleh muslimin, mereka mundur. Atur lagi strategi mau menyerang muslimin. Waktu mau menyerang yang kedua kali, Nabi SAW kembali mau mengatur pasukan. Jadi begitu zaman dulu mereka masih bisa mengatur strategi perang. Diatur perang. Lalu Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menyerang pada saat itu terlebih dahulu. Maka para sahabat berusaha menyerang pada saat itu. Dan Nabi SAW kembali ke kemah untuk sholat dan berdoa untuk menangkan kaum muslimin. Dan beliau bersabda pada saat itu ya, waktu pasukan sudah mau disuruh menyerang, kata beliau, sekarang kalian yang serang lebih dulu. Jangan tunggu lagi dengan duduk, ini serangan yang kedua. Tapi ingatlah, ada pesan penting, ada wahyu datang. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian terbunuh di sini dalam peperangan ini. Sekarang kalian nyerang nih, terbunuh, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Umair bin Hammam radhiyallahu anhu berkata, lagi pegang kurma berapa butir, dia mengatakan, bakhin ya Rasulullah, indah sekali nih ya Rasulullah, indah sekali, ulangi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi Allah, wahai Umair, disebut namanya dia, tidak seorang pun dari kalian terbunuh dalam peperangan ini kecuali ia pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bilang lagi, bakhin ya Rasulullah, indah sekali ini. Orang Arab bisa mengatakan kalau itu bakhin gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau katakan itu? Kata Umair, ya Rasulullah, aku hanya tinggal menghadapi orang-orang ini, Quraisy, dan aku terbunuh ditusuk oleh mereka, lalu masuk surga seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, siap-siap, takbir, seranglah.
Begitu Nabi SAW takbir, sahabat takbir serang. Umair ini pegang ada kurma 2 butir di tangannya. Pasukan lagi menyerang. Dia bilang di dalam riwayat Bukhari, demi Allah, bila aku harus menunggu menghabiskan kurma ini masih lama. Innalah hayatun tawilah. Dilempar butiran tersebut lalu dia masuk menyerang sampai dia terbunuh mati syahid. Kemudian ada kisah yang lain teman-teman sekalian. Waktu itu terjadi peperangan kecamuk, turunnya malaikat. Nabi SAW lalu kembali ke kemah dan peperangan pun berkecamuk. Sementara Nabi SAW berdoa, tiba-tiba saja beliau ngantuk, berat dan tertidur. Sekejap. Itu sekejap, ya. Abu Bakar melihat Nabi SAW lagi peperangan kecamuk ini. Nabi tadinya serius melihat. Dan pada saat itu tiba-tiba beliau terkaget. Baru beberapa detik kalau kita sekarang terbangun. Lalu beliau tersenyum. Dan Abu Bakar pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Kata Nabi SAW, bergembiralah wahai Abu Bakar. Abu Bakar berkata, apa berita gembira itu ya Rasulullah? Abu Bakar bertanya, apa berita gembira itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ini Jibril telah datang dengan menunggangi kuda putih dan bersamanya 1000 malaikat. Quraisy jumlahnya 1000 kurang. Ya, sekarang malaikat datang, kalau malaikat saja lawan sudah cukup, gitu kan? Belum pernah teman-teman sekalian kata ahli sejarah, malaikat terlibat dalam peperangan kecuali perang Badar. Ini pendapat yang paling kuat. Peperangan yang lainnya, Allah SWT tidak turunkan lagi bantuan malaikat. Tapi mereka hadir menyaksikan, iya. Tapi ikut berperang tidak pernah, kecuali di Badar. Nabi SAW lalu keluar dari kemahnya, kemudian beliau menggenggam tanah, dan melempar tanah tersebut ke arah Quraisy. Sambil beliau bersabda, sungguh terhina wajah-wajah kalian. Beberapa sahabat yang pada saat itu di perang Badar masih dalam keadaan kafir berkata, demi Allah, waktu Nabi SAW melempar tanah itu kami menyaksikannya. Dari pasukan kafir kami menyaksikan. Mereka masih kafir, nanti masuk Islam. Dan tidak seorang pun di antara kami kecuali kena matanya debu itu. Lemparan pasir, padahal cuma segenggam ya. Ratusan orang ini semuanya kena dengan itu. Pelemparan tanah tersebut Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kembali surah Al-Anfal ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Maka yang sebenarnya adalah bukan kamu yang membunuh mereka hai Muhammad. Bukan pasukan yang membunuh orang-orang Quraisy, akan tapi Allah lah yang telah membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar pada saat kau sedang melempar, tapi Allah lah yang telah melempar tanah itu sehingga menyebar ke mata pasukan Quraisy. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang sempurna. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu ayat 17. Ayat 18-nya, itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian dan sungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan teman-teman sekalian tentang kejadian ini dalam surah Al-Anfal ayat 9 dan ayat 10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir tentang kedatangan malaikat yang 1000 itu ya. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika kamu memohon, hai Muhammad, kepada Tuhanmu pertolongan, lalu Allah perkenankan bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu, hai Muhammad, dan pasukanmu 1000 malaikat yang turun atau datang berturut-turut, maksudnya bersamaan. Yang ayat 10-nya, dan Allah tidak menjadikan mengirim bala bantuan tersebut, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita masuk ke yang lain teman-teman, kisah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Ini kalau kita mengikutin sampai subuh loh, nggak selesai. Ini panjang kisahnya. Nabi SAW memerintahkan agar muslimin tidak membunuh Abul Bukhturi karena ia yang telah membatalkan pemboikotan terhadap Nabi SAW dan Bani Hashim juga Bani Muttalib. Masih ingat Abul Bukhturi? Dia salah satu dari sekian orang, 6-7 orang yang berkumpul untuk merobek ya surat yang ditulis oleh orang-orang Quraisy untuk memboikot Nabi SAW. Abu Bukhturi punya jasa. Hadir di perang Badar, Nabi SAW mengatakan jangan bunuh Abu Bukhturi. Kalau temui dia hindari saja, jangan ada yang membunuhnya. Pada saat itu juga Nabi SAW melarang untuk membunuh siapapun dari Bani Hashim karena mereka ikut berperang terpaksa. Terlebih lagi Bani Hashim sudah banyak yang pulang. Tinggal dari Bani Hashim beberapa orang, diantaranya Abbas. Maka kata Nabi SAW, terutama Abbas, pamanku, jangan ada yang bunuh. Karena dia keluar
membenci, tidak suka. Nabi SAW tidak larang kalau ada di antara muslimin mungkin yang menyerang Abu Lahab, paman Nabi, tapi kafir memang. Abbas tidak berbeda, membenci itu, tidak suka, tapi dia terpaksa. Salah seorang dari sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu sempat marah dengan Quraisy karena beberapa kerabatnya telah terbunuh di peperangan itu, di perang Badar. Dia bilang, apakah kami melihat mereka Quraisy membunuh sanak kerabat kami dan kami akan membiarkan mereka? Demi Allah, bila aku ketemu dengan Abbas, pasti aku akan hantamkan pedangku ini ke wajahnya. Jadi ternyata Nabi SAW larang, tidak boleh kan? Tapi dia emosi, dia bilang kalimat itu. Sahabat ini mulia, Hudzaifah bin Yaman terkenal, orang yang sangat mulia. Tapi pada saat itu dia tidak tahu kenapa dia ucapkan kalimat itu. Dengan jengkelnya di medan perang, kok bisa Abbas dilolosin? Kalau Abbas ketemu saya akan bunuh, gitu kan? Nabi SAW saat mendengar perkataan Hudzaifah berkata kepada Umar bin Khattab, sedang berada di samping Nabi SAW, wahai Umar, apakah engkau akan membiarkan paman nabimu dibunuh? Umar langsung angkat pedangnya mengatakan, ya Rasulullah, gampang, izinkan saya tebas lehernya Hudzaifah. Selesai, saya bunuh. Hudzaifah sudah jadi munafik, Anda larang bunuh, dia bilang bunuh, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, jangan, biarkan saja dia. Hudzaifah berkata setelah selesai peperangan, sungguh aku tidak tahu kenapa aku mengucapkan kalimat tersebut dan masih saja kalimat tersebut membebaniku selama aku hidup dan tidak akan terbayar kecuali aku mati syahid. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman terbunuh mati syahid di Yamamah ketika melawan Musailamah al-Kadzdzab. Ketika peperangan sedang berkecamuk, teman-teman sekalian, Abu al-Bukhturi dengan salah satu temannya sempat dilihat oleh beberapa sahabat dan salah satu dari sahabat yang bernama Mujadzir radhiyallahu anhu. Mujadzir ini teman-teman sekalian berkata pada Abu Bukhturi, sesungguhnya Nabi kami telah melarang kami membunuhmu. Abu Bukhturi bilang, bagaimana dengan sahabatku ini? Ada teman di sebelahnya. Kata para sahabat, kami tidak dilarang membunuhnya. Ya, cuma kamu saja sendiri. Abu Bukhturi bilang, aku tidak akan membiarkan sahabatku kalian bunuh. Mujadzir lalu berusaha menyerang sahabat Abu Bukhturi, tapi Abu Bukhturi terus menghalangi dan akhirnya Mujadzir ya tidak sengaja menayangkan pedangnya dan akhirnya Abu Bukhturi menyerang Mujadzir dengan pedang. Pada saat diserang dia menangkis, kemudian dia menyerang tidak sengaja kepada Abu Bukhturi dan Abu Bukhturi akhirnya terbunuh. Pada saat itu Nabi SAW sudah dipesan, jangan bunuh Abu Bukhturi, apapun alasannya, hindari. Tidak usah mau bunuh temannya, sama temannya pun ditinggalkan. Mestinya begitu perintah Nabi SAW. Mujadzir segera menghadap diri kepada Nabi SAW dan berkata, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mau membunuhnya, tapi ia terus menyerangku hingga aku harus membela diri dan akhirnya membunuhnya. Terus saja Mujadzir meminta ridho Nabi SAW sampai Nabi SAW memaafkannya. Dan kita renungi di sini teman-teman bagaimana para sahabat sangat menjaga perintah dan juga larangan Nabi SAW. فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامى